Special performance by CV19 Rental Audio Kalipari. Selamat datang di channel Rehan Pramana Vlog. Kali ini vlog part 2 di Bali. Kenapa sih aku pakai handphone? Maaf ya kalau kualitas videonya buruk atau jelek. Maafkan saya males pakai kamera DSLR. Bukan males, tapi males nata tripod kayak gini guys. Nah kayak gini, males nata di mejaku. Depanku ini depan kameraku itu adalah komputer atau meja. Males nata. Pokoknya gitulah. Ini part 2 di Bali. Gak tahu part berapa. Aku sebutin Bali aja nanti soalnya ada part selanjutnya, oke? Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau kalian suka, jangan lupa share juga ke teman kalian, sahabat kalian, dan lain-lain juga, oke? Ada apa sih di Bali? Di Bali, Kecamatan Bali dan Kota Bali, Kota Denpasar, Kota Denpasar ada apa aja? Termasuk Bali itu apa aja wisatanya? Ini videonya. Jangan lupa tonton sampai habis, jangan di skip, oke guys, bye bye. Tonton videonya selanjutnya ini, jangan lupa di share juga, oke? Tonton ya guys sampai habis, jangan sia-siakan waktu. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Eman loh kalau di skip. Eman di skip guys. Kalau di skip saya nangis, susah buat video tapi kalian skip. So di skip ya guys, bye bye. Ya udah tonton videonya coba. Habis ya, maaf mengganggu spoilernya, maaf ya, bye bye. Hai guys, selamat datang di channel Rehan Pramana Motovlog. Kali ini kita intro lagi karena kita ada di Probolinggo, belum di Balinya. Dan ini ada di restoran apalah, nanti aku browsing restoran di Probolinggo. Jangan lupa kalian yang barusan datang, jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau kalian suka, yuk mari kita simak-simak di sekitar gue, oke? So kita akan review restorannya, oke? Nanti ya, waktu makan nanti tak review makanannya, oke? Halo guys, ini sekitar restorannya yang aku sebutin tadi, tapi aku nggak tahu namanya. Nanti aku browsing di internet lah. Nanti kalian bisa lihat di sini, oke? Ini loh guys, ada taman, dan ini gubuk. Ya pokoknya gubuk lah. Dan itu ada toilet dan sudah ada gubuk juga, tapi buat nongkrong sama teman-teman, tongkrongan bisa di sini. Dan ini aku rekomendasi buat motovlog dan orang komunitas motor bisa nongkrong di sini. Tapi di Probolinggo loh. Kalian bisa ke Probolinggo kalau mau nemuin restoran ini, oke? Jangan lupa subscribe, like, and share. Mari kita review makanannya langsung. Hai guys, kali ini kita ada di Bromo Asri di Probolinggo loh guys. Kali ini kita akan mereview salah satu restoran yang paling terkenal di Probolinggo, di perbatasan mau ke Bali. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini loh guys, nama restorannya dari belakang saya. Kalau nggak bisa, udah nanti tak aturin di sini, oke? Langsung aja review makanan. Dari 10 banjar. Kalau di Bali itu ada yang namanya banjar. Ya, masing-masing banjar itu di desa ini ada 10 banjar dan 3 desa adat. Ya.
Desa Carangsari ini terdiri dari 10 banjar dinas dan 3 desa adat. Salah satunya ada Desa Carangsari, ada Desa Adat Samuan, ada Desa Adat Anggungan. Ini kita berada di tempat ini adalah salah satu dari objek wisata yang sudah bisa dikunjungi oleh adik-adik, oleh tamu kita, baik yang dari mancanegara maupun lokal kita dari Indonesia ya. Salah satunya ini adalah Puri Carangsari. Ini adalah Puri Carangsari, yang mana di Puri inilah, di Puri Carangsari lah pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai telah lahir di Puri Carangsari. Oke, adik-adik nanti kalau naik pesawat datang ke Bali, ada bandara I Gusti Ngurah Rai, beliau ada lahir di Puri ini. Bagaimana adik-adik, banggakah bisa berkunjung ke Desa Carangsari? Terima kasih banyak. Oke, nanti untuk penjelasan lebih lanjut, nanti salah satu dari warga Puri yang akan menjelaskan tentang keberadaan di dalam. Nanti salah satunya nanti akan dijelaskan oleh Sakur itu untuk bertani. Ada yang nanam cabai, tapi untuk pengairannya, kalau dulu ya anggaplah 10 tahun yang lalu, pengairannya itu luar biasa bagusnya di sini. Ketika kita perlu juga air bersih untuk air minum, itu diambillah mata air itu untuk air minum. Makanya pengairan agak gini Bu, agak sulit di sini sekarang. Tetapi kebanyakan petani itu mengalih kan ladang menjadi tanam-tanaman cabai, ada bunga itu. Untuk padinya itu beberapa hektar sawah dipakai untuk. Dan juga sistem persubaan kita di sini itu umpamanya ini namanya sistem persubaan di sini babakan bengkal namanya Bu. Karena babakan itu istilahnya kulit dari kayu, istilahnya dulu leluhur kita bikin babakan itu kulit dari kayu itu sendiri, karena di sini tumbuh tanaman itu namanya pohon bengkal. Makanya semua sawah-sawah ini orang itu mengerti di babakan bengkal berapa sekarang ditanam untuk palawija itu misalnya, di babakan bengkal mana untuk padi, seperti itu. Warga kami di sini sudah tahu. Kalau babakan bengkal satu berarti di Banjar Bedauh gitu. Nah, kalau ini namanya Banjar Bang, ada Banjar gini, begitu cara pengairan. Masih ini ya, masih banyak pertanian. Iya, karena untuk pertukangan pada saat ini Covid ini Bu, Covid 2 tahun ini, anggap 2 tahun, anak-anak kan dulu ada yang pertukangan banyak. Dan juga beberapa, 20% juga anak-anak juga jadi rafting guide, memandu wisata. Ya, di sini kan kita punya untuk objek wisata tirta, adanya rafting, ada swing, ada naik gajah juga punya kita sebelum Covid itu Bu, karena setelah Covid kita punya gajah di sini, kita alihkan dulu ke tempat daerah Tabanan Bu. Bupati di sana membawa gajah-gajah kami di sini ke sana dulu untuk sementara, karena kalau kita di sini bertahan, gajahnya kan perlu makan pelepahnya itu, karena datang kebanyakan dari negara. Kalau di sini kami punya pohon kelapa, cuma untuk upacara aja. Ya, untuk sedia untuk makanan gajah itu agak sulit di sini. Seandainya kita cari itu sangat jelek nanti gininya, artinya buahnya itu. Kalau di negara buahnya tidak begitu diambil Bu, dia cari gininya, apa namanya, daunnya yang muda itu untuk upacara, dan pelepahnya itu untuk makanan gajah. Sedemikian. Kalau penduduk di sini sekitar berapa? Untuk penduduk di sini sudah 6.500. Nah, dari 10 Banjar dan 3 desa adat. Di sini ada 3 desa adat. Kalau dulu masih
kerajaannya di sini zaman dulu itu, raja dari sini itu memantau ini namanya Bali Tanjung. Bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana perekonomian masyarakat, bagaimana untuk penyakit, kan biasanya gitu, penyakitnya seperti ini, nanti kita tetap melakukan persembahyangan bersama, mohon kepada yang di atas biar tidak lama terjadi seperti itu. Ini namanya raja di atas ini memantau masyarakat, dan masyarakat datang untuk melaporkan kejadian yang ada di masyarakat. Ini apa ya? Kecamatan Kali ini Kecamatan Peta, kabupaten Peta. kita ini ya, Kabupaten Badung. Badung ya? Mas? Badung ya, Badung. Kalau Bandara Nasional I Gusti Ngurah Rai itu di Badung. Sebenarnya Badung yang punya, tetapi karena sudah salah cara ininya, dibilang Denpasar kan. Selamat datang di Ya kayak Juanda. Juanda. Sidoarjo. Iya, selamat datang di Bandara Nasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Ya salah nama itu tidak apa-apa, yang pasti beliau itu lahir di Puri. Perkembangan. Dulu kita sudah dipilih sebagai desa wisata. Nah, makanya kita edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah, tentang bagaimana cara mengenal tamu, bagaimana cara menyambutnya. Ya, kita selalu edukasi itu Bu, karena teman-teman yang sudah jauh-jauh datang ke desa kita minimal lah saya hello atau bagaimana selamat datang. Seperti itu edukasi untuk anak-anak juga, untuk orang tua kita. Yang paling utama kan ini masalah kebersihan. Kebersihan itu sangat itu yang digalakkan oleh Bapak Bupati kita untuk bank sampahnya itu. Dan beberapa teman di sini setiap 6 bulan ada refreshment, dan juga beberapa yang mengikuti pelatihan yang Kabupaten Badung lah yang menghandle itu Bu. Setelah datang dari pelatihan atau 3 atau 4 hari, kita datang ke masyarakat dan bagaimana caranya pengolahan sampah yang baik. Kadang-kadang kan salahnya masyarakat itu, kalau yang sudah namanya sampah dijadikan satu itu jadinya tidak berguna. Yang pasti yang sudah botol yang sudah bersih kita sisihkan, yang sudah bersih ada label-labelnya itu kita lepas, ditaruh di residunya yang tidak berguna sama sekali itu nanti dipakai bahan untuk membuat kerajinan tangan. Ada yang dari platinum itu lain bedanya. Masyarakat kita di sini sudah mulai ke bank sampah karena himbauan juga dari Bupati, dan juga kita setiap hari juga ada sampah seperti itu. Alangkah baiknya kita menyediakan tempatnya saja. Untuk yang organiknya itu disuruh tidak usah menyediakan untuk yang organiknya, kita langsung ke kebun aja bawa. Sudah ya, seandainya kita menyediakan pasti udah jadi campur di sana. Makanya untuk moto kami untuk sampah di desa kami ini, di desa Cerangsari, sampah adalah tanggung jawab. Ya, biar dia punya sampah, dia lempar, orang lain tanggung jawab. Tetapi pemerintahan desa ini tetap menghandle. Seandainya memang dia pekarangannya sedikit, tidak bisa untuk meresidu itu, dia juga menyediakan tong-tong sampah yang mana diangkut ke TPA. Kami juga ada TPA-nya di sana. Untuk ke depan kita akan didatangi mesin, karena desa ini sekarang sudah lebih gininya sampahnya datang, karena kita punya tamu-tamu yang datang. Kalau dulu itu untuk raping gajahnya itu sudah ada masing-masing personal dari perusahaan itu menghandle-nya. Sekarang kita di desa yang gitu. Ya, keluar itu karena inilah saling faktor pendukungnya inilah yang menyebabkan desa kami terpilih. Desa-desa yang lain banyak yang ikut karena tidak memenuhi syarat seperti itu, makanya tidak masuk di salah satu. Kan Bali itu cuma 2 itu. Dengan Pegeringsingan yang masih kental kehidupan budaya yang
leluhur dulu itu. Pakaiannya masih di bawah aja. Kadang-kadang dia ke sawah itu tidak pakai celana gitu, tetap pakai sarung itu, masih gitu. Makanya di desa Tenganan itu dipilih sebagai desa wisata yang gininya, desa yang sudah berkembang. Ya, karena setiap tamu itu yang ke Bali itu sudah pasti saya mau ke Tenganan Pegeringsingan karena ingin melihat secara langsung kehidupan masyarakat di sana. Ya. Pukulannya 3 kali pertama itu tung tung tung, berarti di warga Puri ini ada yang meninggal. Seandainya memang ada upacara kawin, pukulannya lain. Bahwa masyarakat kita di sini tahu bahwa di Puri itu ada upacara perkawinan. Ya, umpamanya dipukul berkali-kali terus gitu, deng 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 terus begitu, bahwa di desa ini ada suatu rumah masyarakat yang kebakaran. Orang warga desa Carangsari ini sudah tahu bahwa apa yang kita bawa sudah barang tentunya dia bawa ember. Iya, gotong royongnya masih kental. Ya, Itulah. Di sini masih ada mungkin kerajaan atau kayak istana gitu atau oh ya, nanti istananya ada di dalam. Masih masih jalan. Di tempatnya untuk melakukan upacara. Tetapi upacaranya itu dihandle oleh Puri, dan masyarakat kami di sini cuma datang ke Puri untuk melakukan upacaranya dan membantu untuk melakukan bikin sesajiannya itu. Ya, ini itu tempat untuk mayatnya di sana. Ya. Kalau penjajahan Belanda dan Jepang, banyak warga kita yang meninggal, otomatis bakarnya itu di sini, bukan di tempat yang lain. Biasanya kalau sekarang ada tempatnya di sana untuk kremasinya. Nah, untuk ini dibakarnya di sini pada penjajahan Jepang Belanda itu, karena masih hancur ya, masih keadaan belum stabil. Ya, kalau itu namanya juga Puri Agung. Ya. Lewat jalan sana. Ya. Lewat sini bisa. Lewat sini juga bisa. Ini gamelan yang kuno ya, Bu. Ya. Ini gamelannya. Temannya ada di belakang Puri, ada di depannya sini. Ya, pokoknya Puri ini dikelilingi oleh warga. Jadi ini ring satunya. Iya, ring satu. oh, ring satunya Iya, Puri sini. ini, terus baru sekitarnya gitu. Iya, sekitarnya. Umpamanya contoh, kalau di timur ini namanya Banjar Senapan. Saya sendiri adanya Banjar Senapan. Dulu kami tidak ada tempat yang bikin wantelan untuk melakukan upacara. Di sana kan ada puronya dan melakukan meeting lah setiap 6 bulan atau 3 bulan, atau yang riskan kita ngumpul di sana namanya Balai Banjar. Contohnya Balai Banjar kita di sana itu masih dikasih oleh Puri di sini. Nah, itu salah satunya. Kalau di sini ada namanya Banjar Bedau. Di desa Carangan Sari ini ada 10 banjar. 10 banjar dan 3 desa adat. Kalau adatnya itu menyangkut itulah. Maksudnya desa adat itu sebenarnya apa? Desa adat itu gini, Bu. Kalau desa adat itu lebih cenderung kegiatannya itu untuk upacara. Itu handle-handleannya ada salah satu puronya itu adanya Pusa, Desa, dan Dalam. 3 pura ini desa adat ini sudah menghandle. Contohnya di Puri Carangsari. Pusa, Desa, Dalam. Berapa banjar sejarahnya dulu, umpamanya 2 banjar. 2 banjar inilah yang menghandle untuk upacaranya. Nah, untuk warga yang ada di barat, ada salah satu puronya di sana namanya Puro Dalam Bebalang. Puro Dalam Bebalang itu dihandle oleh 2 banjar. Ada Banjar Bedau, ada Mekarsari. Itu contohnya. Kalau Banjar Teluk Tong, dia menghandle dari Puro Dalam Puri gitu. Sudah sangat cocok lah. Tidak dini kebanyakan, dini enggak. Memang dari leluhur kita seperti itu. Ya.
jika potensi daerah Carangsari adalah wisata apa yang bisa dikembangkan? Untuk desa Carangsari ini karena di sini ada sungai yang besar, namanya Sungai Ayung. Kalau tahun 1992 itu desa kami ini sudah kedatangan banyak tamu. Kita tidak bisa handle sampai karena satu, dia mau ke desa Carangsari ini visit ke Monumen Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Dan dua, dia ingin menikmati wisata tirta, wisata alam. Ada swingnya, ada gajahnya, saya bilang itu banyak sekali tamunya. Itulah untuk pengembangan di desa Carangsari ini lebih cenderung ke alam, Bu. Ke alam. Nanti rencana ke depan dari Pak yang salah satu dituakan di desa itu namanya kan Pak Kades ya. Kalau warga-warga ini Kadus ya. Kalau di Pak Kades itu ke depan nanti akan membuat ATP juga di sini sudah ada rancangannya karena musim pandemik ini kita tunda untuk sementara Ibu. Dan juga Bupati kita juga Pak Giri Prasto juga mengharapkan untuk tetap di rumah, artinya melakukan aktivitas yang tetap nanti menghasilkan sesuatu untuk ke dapur dulu karena situasi seperti ini. Makanya orang-orang warga kita semua di sini sudah mulai untuk membersihkan rumahnya secara pelan-pelan karena di desa kami di sini sudah punya homestay juga. Nah, homestaynya kita kembangkan homestay di sini. Kemarin ada 100 orang, dia tidak nginap di tempatnya Ibu tadi itu di Triana bukan. Dia menginap di warga-warga ini. Besoknya kita minta komennya bagaimana ya pokoknya Adam saya senang nginap di sini. Begitu ramahnya, pagi itu saya sudah disuguhkan kopi sederhana tapi bukan itu yang saya cari tetapi keramahannya itu seperti itu. Karena tetap kami di desa ini mengedukasi warga. Edukasi biar anak-anak itu mengertilah apa sebenarnya itu desa wisata. Bukan wisata desa, kadang-kadang di Bungkasau ini ada namanya bukannya desa wisata, desa wisata desa. Dia langsung ke sana bikin foto, setelah foto ditinggal, tidak ada kenangan. Yang nanti ke depan untuk di sini biar ada cendera mata untuk tamu-tamu kita yang berkunjung ke desa kami, nanti ada logonya Pahlawan Nasional. Itu rencana ke depannya. Mudah-mudahan pandemik sini cepat berlalu dan kita bisa lagi melakukan aktivitas dari warga itu yang memiliki skillnya kita tetap diginikan, ditempatkan. Ada? Udah. Ya. Untuk kegiatan lansia misalnya setiap tanggal 20 November bisa duduk. Setiap 20 November itu kan hari Puputan Margarana karena pahlawan nasional kita I Gusti Ngurah Rai yang lahir di Puri ini masih bangunnya yang bentuk gini, bentuk dari Belanda ya. Beliau lahir di Puri ini tahun 1917. Beliau lahir di sini dan memang dari kecil beliau itu sudah senang di bidang militer, makanya beliau itu sangat cocok sekali mengikuti dunia kemiliter di Gusti Ngurah Rai itu. Iya dulu. Ya. Itu beliau lahir dan mengikuti sekolahnya itu udah masuk peta atau ya belum. Dia mengikuti sekolah ada namanya salah satunya Muro itu sekolah juga Belanda. Ya. berarti pernah ikut ke NIL gitu? Iya, NIL juga. Itu dah. Berarti dia ikut ke NIL dan peta? Iya, dan petanya itu kan ikut di sana. Dan
kelahiran pahlawan nasional. Iya. Kalau kata saya kan saya nggak tahu ya. Dia itu sudah peta. Ya, ya itu. Makanya beliau dikasih gelar dari Jawa, dari Muro itu dikasih gelar untuk keamanan di Sunda Kecil. Kalau kita kan dulu namanya Sunda Kecil ya. Bali dan Jawa itu Sunda Kecil namanya. Makanya beliau dinobatkan sebagai ya Ini tempat senjata. itu. Dan tahun 1945 kita merdeka kan melawan penjajahan yang begitu gesit melawannya. Karena Belanda itu tidak tidak sesuai dengan perjanjian Linggarjati ya. Masih ingat ya perjanjian Linggarjati tahun 45, tetapi dia ingin datang untuk menghancurkan desa ini karena dia melihat sosok Gusti Ngurah Rai. Dia ingin masih ingin berkuasa di Sunda Kecil itu. Makanya tahun 1946 kita melakukan perjuangan namanya Puputan. Makanya beliau perangnya itu namanya Puputan Margarana. Ya, perang Puputan artinya perang besar-besar. Ya, Puputan ada enggak setelah merdeka. Oh, berarti ada dua. Iya dua. Iya. Karena Saya itu yang saya tahu itu Puputan yang sebelum Bali dijajah. oh iya, enggak. Memang tahun 1945 kita udah merdeka. Karena Belanda ingin menguasai Sunda Kecil Bali, makanya dia datang lagi dengan pasukannya yang lengkap, makanya datang ke desa ini untuk menghancurkan itu. Makanya kedatangan Belanda pada saat itu tahun 1946 dia datang di Desa Margo. Makanya beliau mengingat warga kita di obrak-abrik di sana oleh Belanda, beliau datang ke sana untuk pengamanan karena beliau sudah merasa mempunyai ilmu yang sudah wajar lah, yang sudah di masyarakat. Untuk pasukan pahlawan nasional Gusti Ngurah Rai itu adalah Ciung Wonara. Ciung itu berarti burung, Wonara itu artinya kera. Bagaimana pasukan itu dengan gesitnya melawan penjajah, dengan bambu runcing aja kita dilawan dengan senjata yang lengkap. Berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa juga mengalahkan Belanda, bisa balik ke negerinya tahun 20 November tahun 1945. Daerah sini nih katanya kan dari lama ya. Ya. Berarti kayak masih ada tempat persenjataan atau gimana? Untuk itu, untuk persenjataan beliau, karena monumen pahlawannya ada di sini, nanti saatnya ada pengembangan, nanti untuk senjatanya itu nanti ke bawah ke sini. Sekarang masih disimpan di Margarana. Kalau di Margarana itu adalah monumen nasionalnya juga ada di sana. Nanti kalau mau tabur bunga setiap tanggal 20 November itu ada kegiatan di sana. Dan di Puri Carangsari ini ada kegiatan juga yang namanya Napak Tilas. Napak Tilas itu artinya mengingat perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai yang diikuti oleh warga di sini, diikuti oleh mahasiswa, diikuti oleh orang-orang dari tingkat SMP dan juga SD. Yang SD ini keluar semua warga di sini, SD yang ada di Desa Petang ini semua datang ke Desa Carangsari untuk mengikuti kedatangan dan menyambut kedatangan kakak-kakak kita yang datang dari universitas yang akan menginap di Desa Carangsari ini untuk bermalam di sini, mengenang. Tanggal 19 Oktober udah ada ramai di desa ini. Untuk besoknya tanggal 20 November berangkat dari sini. Kalau dulu jalan kaki, kalau sekarang pakai mobil dengan konvoinya itu, dengan tidak menghilangkan
apa namanya zaman penjajahan. Ada bambu runcing di sana mobilnya, ada hiasan yang ada gininya, ya secara paradonya itu mengikuti upacara tanggal 20 November di Desa Margau, namanya Margarana di sana, karena beliau wafat melawan penjajah tanggal 20 November tahun 1946. Nah, beliau pada saat itu berumur 29 tahun. 29. Iya, muda, dan meninggalkan 3 orang putra. Ya, salah satu putranya namanya I Gusti Ngurah Tantra, Gusti Ngurah Alit Yuda. Beliau juga menjadi anggota DPR sempat di Jakarta, dan cucunya sekarang jadi DPR juga di Kabupaten Badung. Ya, karena sudah darahnya perjuangan, dan memang sudah sewajarlah beliau memimpin seperti itu. Ketika warga masyarakat yang mau datang ke Puri harus beberapa menit, beberapa jamnya nunggunya di sini, Bu. Ya, ini namanya Balai Langki. Setelah itu diperbolehkan umpamanya dari raja bisa masuk. Kalau umpamanya tidak boleh karena ada sesuatu hal yang lebih penting, kita tunggu lagi 2 hari boleh sini ya. Itu karena warga di sini bukan warga Carangsari aja, karena ini raja dari Banjar yang lain juga datang ke tempat ini. Mau nanya Pak, Ya. jika potensi daerah Carangsari adalah budaya apa yang bisa dikembangkan? Untuk budayanya di sini cuma lebih banyak ke seni sekarang. Karena konten kreatif itu ada salah satu objek kita di sini, salah satunya Topeng Tuge. Topeng Tuge itu 2 bulan yang lalu sudah meninggalkan kita semua. Beliaulah yang mendapatkan gelar Topeng Tuge Carangsari, Sang Maestro. Sang Maestro itu, tapi sekarang sudah diganti oleh anaknya. Beliau juga di bagian seni. Seandainya ada warga kita yang mempunyai upacara, salah satu dari upacara itu memakai seni topeng. Salah satunya namanya topeng Sido Karyo. Kalau topeng itu masnya itu, karyo itu adalah suatu pekerjaan yang ada di masing-masing perumahan, masing-masing warga kita. Dan tuge itu namanya, dan namanya Sido Karyo. Apa kekurangan dari upacara itu? Ketika tupeng itu menari dan membawa beras yang warnanya kuning, bahwa sudah dinetralkan kembali. Seandainya ada salah pembuatan upacara, di sanalah minta maaf. Ya. Kita kan selalu ada aja ketika kita buat upacara itu, ada yang jatuh di kaki gitu misalnya, kan kita ambil lagi tidak apa-apa. Nanti ada topeng itu dan tirto pengelukatan namanya itu yang akan kami percaya bahwa itu dibersihkan kembali, bahwa suatu upacara itu tanpa keikhlasan hati yang bersih itu tidak akan berguna. Seperti itu ya. Ini kesini? Iya, silakan. Kesana apa ya Mas? Kita masih ada itu juga puri di sana. Kalau yang puri yang memang raja memang ini. Ya, ini umpamanya yang sudah kawin gitu, dari warga Puri yang sudah kawin, nanti dibikinkan tempat tidur namanya saren. Dibikinkan tempat tidur, bikinlah tempat tidur di sebelah bawah. Itu misalnya, ini namanya saren, ada yang namanya kangin itu timur, saren kangin namanya. Ini yang bawah ada saren lebah. Nama-namanya itu biar warga kami itu tahu bahwa di Puri mana ada upacara, di Saren Lebah itu umpamanya, orang sudah tahu bahwa di sana. Saren Ageng itu misalnya udah tahu bahwa di sini. Biar boleh silakan. Ayo, Adek. Ini beras kuning.
Special Performance by TV19 Rental Audio Kalipari.